Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bil da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah. Wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudirul Ma'had As-Sabirin, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah sekalian, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan, dan yang saya sayangi adik-adik kelas sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang gelap gulita seperti mati lampu kemarin hingga kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan isi pidato saya yang berjudul Memahami Arti Cinta kepada Allah. Banyak orang mengucapkan kata cinta, bahkan dalam segala sesuatu kata cinta sering dipakai. Tetapi memangnya kita tahu apa makna cinta? Bagaimana Islam mendudukkan cinta? Serta bagaimana pula seseorang merasakan cinta ini? Cinta letaknya di hati, meskipun tersembunyi, namun getarannya tampak sekali. Ia mampu mempengaruhi pikiran sekaligus mengendalikan tindakan. Cintalah yang mampu merubah pahit menjadi manis, debu beralih emas, keruh menjadi bening, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, sakit menjadi sembuh, kemarahan menjadi rahmat. Cintalah yang mampu melunakkan besi, menghancurkan batu karang, serta membuat budak menjadi raja. Inilah dahsyatnya cinta. Namun, kita juga harus hati-hati dengan cinta. Kenapa ya? Karena cinta juga dapat membuat orang gemuk menjadi kurus, orang sehat menjadi sakit, orang kaya menjadi miskin, raja menjadi budak. Jika apa? Jika cintanya disambut oleh para pecinta dunia. Mereka lupa akan cintanya Allah. Cinta yang begitu agung, cinta yang murni. Merekalah para pecinta dunia, harta, dan wanita. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Cinta Allah adalah cinta yang tak bertepi. Jikalau sudah merasakan cintanya dan manisnya cinta dengannya, maka tak akan ada lagi keluhan, tak akan ada lagi tubuh lesu, tak akan ada lagi tatapan kuyu. Yang ada hanyalah tatapan optimis dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam hidup ini. Tubuh yang kuat dalam beribadah dan menggapai cita-cita tertinggi, yakni syahid di jalannya. Teman-teman, lantas bagaimana sih ciri cinta kepada Allah itu? Orang yang di dalam hatinya telah tumbuh benih-benih cinta kepada Allah, maka ia akan merasakan tanda-tanda tertentu.
Tanda-tandanya berlainan pada setiap orang, tergantung tingkatan cintanya kepada Allah. Baiklah, saya akan menyebutkan 5 tanda-tanda atau ciri-ciri seorang hamba cinta kepada Allah. Yang pertama, dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya. Yang pertama, gemetar hatinya karena disebut nama Allah. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka karenanya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, selalu berzikir setiap saat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau sambil berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Yang ketiga, sering menangis karena takut atau rindu kepada Allah. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Juga dalam firman Allah yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang telah kami beri nikmat, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka mereka tunduk sujud sambil menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Baiklah, dari ketiga ciri-ciri atau tanda-tanda yang sudah saya sebutkan, apakah salah satunya sudah ada yang tersemat dalam hati kita? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, ya, masa cinta dengan ciptaannya bisa, cinta dengan penciptanya nggak bisa? Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, kita lanjut ke tanda-tanda yang keempat, yaitu mencintai Allah melebihi apapun di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwasannya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Baiklah, ciri-ciri yang terakhir alias yang kelima, yakni mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan syariat yang dibawanya. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Akhwati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 5 tanda-tanda seorang hamba cinta kepada Allah. Jika kelima tanda-tanda ini belum ada yang kita miliki, maka hendaknya kita mengusahakannya, karena memang kecintaan kepada Allah itu hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang pilihan.
yaitu mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya dan senantiasa berdoa supaya cinta itu dapat tersemat di dalam hatinya. Tidak ada daya kekuatan kecuali hanya milik Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Kurangnya datang dari saya sendiri dan dari syaitanir rajim, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pidato yang dapat saya sampaikan karena dimulai, maka juga harus saya akhiri. Karena jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan pidato, tapi masalah hati. Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Jangan lupa mampir ke Bekasi. Sekian sudah pidato saya. Jangan lupa undang saya lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.